Puji Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu semua, yuk bangun, 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 dah sahur gitu ya. Ya mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk waktu ini. Kami percaya hari-hari hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, tidak kebetulan Tuhan membangunkan kami, mempercayakan hari ini ke dalam hidup kami supaya kami boleh lagi mengalami Engkau dan boleh lagi hidup kami boleh berdampak di bumi ini. Terima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Kau berbicara secara pribadi kepada kami pagi hari ini dan biarlah firman ini boleh mengubah hidup kami. Agar kami boleh bertumbuh serupa dengan Kristus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, bulan ini kita membahas tentang walking in reconciliation ya, berjalan di dalam rekonsiliasi. Nah, ketika kita mendengar kata rekonsiliasi, maka di benak kita pasti muncul kata hubungan ya, dan kata hubungan menyiratkan adanya sebuah komunitas, paling tidak ada dua orang. Rekonsiliasi adalah tindakan memulihkan hubungan antara dua orang minimal ya, yang sempat rusak atau kembali agar kembali kepada keadaan semula. Atau juga bisa dikatakan sebagai tindakan menyelesaikan perbedaan. 2 Korintus 5 ayat 18 berkata, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu Saudara, Allah kita itu mencintai hubungan ya, baik dalam Tritunggal maupun dalam hubungannya dengan manusia. Oleh sebab itulah melalui Kristus ia telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi rekonsiliasi itu bersumber dari Allah ya, inisiatifnya dari Allah. Ya, Allah memutuskan untuk rekonsiliasi, memulihkan hubungan yang sempat terputus akibat dosa. Dan ia juga mau kita sebagai perwakilannya di bumi ini senantiasa hidup dalam rekonsiliasi antar sesama. Rekonsiliasi adalah gaya hidup kerajaan Allah. Oleh sebab itu para pemimpin rohani kita memakai istilah walking in reconciliation, berjalan dalam rekonsiliasi. Ya, unsur-unsur kerajaan Allah itu adalah kuasa, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jika hubungan-hubungan kita rusak dan kita sebagai warga kerajaan Allah tidak bersedia untuk rekonsiliasi, maka dapat dipastikan kita tidak hidup dalam kerajaan Allah atau Kristus tidak memerintah atas hidup kita. Karena unsur kerajaan Allah itu tidak bermanifestasi dalam hidup kita. Nah, apa yang Allah telah lakukan untuk mendamaikan kita dengan dirinya melalui Yesus Kristus? Yang pertama adalah pembenaran. Hidup kita terpisah dengan Allah karena dosa. Namun karena kasih Allah yang begitu besar atas kita, kita ditebus, kita dibenarkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus serta hidupnya yang sempurna. Kita dibenarkan bukan karena usaha kita, karena bagaimanapun juga usaha kita, kita tidak mungkin dapat membenarkan diri kita di hadapan Allah. Semuanya hanya karena kasih karunia atau anugerah Allah yang kita terima dengan iman di dalam Kristus. Yang kedua yang Allah telah lakukan adalah adopsi. Ya, Allah tidak hanya membenarkan kita, tapi juga mengadopsi kita melalui Yesus Kristus. Dia menerima kita ke dalam keluarganya dengan semua hak dan keistimewaan sebagai seorang anak. Ya, luar biasa ya. Tidak hanya dibenarkan tapi juga diadopsi, diambil anak, dijadikan anak. Nah, pembenaran dan adopsi memberikan kita hubungan yang penuh dan sempurna dengan Allah. Dan kalau hanya masalah status hubungan kita dengan Allah dan kalau hanya masalah status hubungan kita dengan Allah, kedua hal itu sudah cukup. Tidak ada lagi yang perlu kita tambahkan ya kepada Kristus. Kita tidak perlu lagi melakukan apapun untuk diterima oleh Allah. Semuanya karena anugerahnya. Tetapi jika kita bicara tentang kondisi kita sebagai seorang manusia, kedua hal di atas itu tidak cukup.
Kita masih bergumul dengan kedagingan kita setiap hari agar dapat bertumbuh serupa karakter Kristus. Oleh sebab itu, kita butuh hal yang ketiga, yaitu yang disebut dengan pengudusan. Pengudusan adalah proses perubahan seumur hidup kita. Makanya sering disebut sebagai progressive sanctification atau pengudusan yang progresif, yang terus-menerus seumur hidup kita sampai Tuhan memanggil kita kembali. Kita dapat lihat gambarnya di samping itu ya. Proses bertumbuh dari kanak-kanak manusia rohani yang belum dewasa sampai bertumbuh mencapai kedewasaan Kristus dan kesempurnaannya nanti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah, bagian ini kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16-28 26 mengajarkan kita bagaimana kita dapat hidup dalam pengudusan setiap hari, yaitu dengan memberi diri. Ya, memberi diri itu bagian kita, dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh firman Allah setiap hari. Maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, dari latar belakang itu Bapak Ibu, saya ingin kita belajar bersama bagaimana kita dapat berjalan dalam rekonsiliasi. Yang pertama adalah kita butuh iman ya. Proses pengudusan kita itu sebagian besar terjadi di dalam hubungan. Ya, ada juga sih melalui situasi ya seperti sakit penyakit, masalah keuangan. Tapi sebagian besar itu proses pengudusan kita terjadi melalui hubungan kita dengan sesama. Nah, model rekonsiliasi kita dengan Allah yang tadi saya jelaskan di atas harus menjadi model rekonsiliasi kita dengan sesama. Ya, bagaimana Allah mengasihi saya tanpa syarat dan menerima saya sebagai anaknya, itu juga harus saya praktekkan dalam hubungan saya dengan sesama. Kita juga harus memiliki paradigma yang baru dalam hubungan-hubungan kita dengan sesama. Bahwa melalui hubungan-hubungan kita itu, Tuhan memakainya untuk menguduskan kita agar tujuannya tergenapi, yaitu kita semakin serupa Kristus dan memerintah bersama dengan Dia di bumi. Paradigma ini Bapak Ibu harus terus menjadi iman dalam hidup kita. Ketika saya harus mengasihi dan menerima orang lain tanpa syarat, itu adalah proses yang Tuhan pakai untuk semakin menguduskan saya secara progresif. Ya, orang yang menghindari hubungan, orang yang menghindari komunitas, saya yakin dia tidak akan mengalami pertumbuhan yang signifikan ya, karena pertumbuhan kita, pengudusan kita itu lebih banyak terjadi di dalam komunitas, di dalam hubungan. Nah, perlu kita ingat baik-baik hal ini. Hanya mereka yang mempunyai hubungan dengan Allah melalui pembenaran dan adopsi yang akan mengalami proses perubahan radikal dari pengudusan yang progresif ini. Jadi sekali lagi, dasarnya adalah rekonsiliasi hidup kita dengan Allah. Baru kita bisa mengalami rekonsiliasi hubungan dengan manusia ya, dengan sesama. Nah, oleh sebab itu kita harus punya imannya begini. Hubungan pernikahan saya dengan pasangan saya, Tuhan pakai untuk menguduskan saya. Hubungan saya dengan orang tua atau anak saya, Tuhan pakai untuk menguduskan saya. Begitu juga hubungan-hubungan saya dengan saudara, dengan mertua, dengan ipar, rekan kerja, rekan pelayanan, tetangga, siapa saja. Bahkan dengan orang-orang yang kita temui di perjalanan ya, baik itu di jalan raya, di kapal, pesawat, angkutan umum, ya mungkin interaksinya cuma sebentar, Tuhan juga pakai untuk menguduskan saya. Nah, saya dengan Pak Nus ini sering mendapat ujian pengudusan ya dalam perjalanan kami di pesawat. Dari yang tempat duduk awalnya di depan harus pindah ke belakang ya karena tempat duduk kami itu dipakai sama orang sakit. Ya, padahal kami juga berjuang untuk dapat kursi di depan dengan tiba lebih cepat di bandara. Ya, saya bilang ke Pak Nus, Tuhan kasih kita kursi itu untuk dikasih lagi ke orang sakit itu karena dia sudah nggak kuat lagi jalan ke belakang ya. Dia naik ke pesawat pakai kursi roda, tapi masuk ke pesawat kan dia harus jalan kaki sendiri. Dia udah nggak kuat ke belakang. Ya rasanya mau protes, kenapa kursi kami yang diambil gitu ya dari sekian banyak kursi di depan lainnya. Tapi akhirnya kami ngalah dan Pak Nus minta izin berdoa menumpangkan tangan buat orang yang sakit itu. Ya pernah juga kami dapat pramugari yang jutek ya atur barang sembarangan di kabin sampai laptop Pak Nus itu ketindih.
Nah, Pak Nus segera berdiri untuk selamatkan laptopnya, pramugarinya marah gitu ya, karena, Pak Nus berdiri itu dianggap menghalangi penumpang lain untuk masuk. Nah, padahal kayak orang antri kan biasanya untuk ngurus barang gitu ya. "Pak, duduk aja Pak, bukan cuman Bapak penumpang di sini," katanya gitu. Ih, semua orang jadi ngelihat ke dia ya sambil, bergumam gitu, "Jutek amat sih nih orang." Tapi kemudian ketika pesawat sudah terbang, Pak Nus hampiri dia ke belakang dan mereka saling meminta maaf. Ya, ada banyak kejadian yang berhubungan dengan manusia yang menurut kita aneh bin ajaib ya. Rasanya dongkol, pengen marah, kesel ya, pengen labrak, tapi Roh Kudus selalu ingatkan, kita untuk mengendalikan diri. Nah, ini juga proses pengudusan yang harus kita hadapi sehari-hari. Nah, itu padahal terjadi dengan orang-orang yang interaksinya hanya sebentar ya, tidak lama dengan kita. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana dengan orang yang hidup satu rumah ya, tidur satu ranjang gitu ya, makan satu meja, ya pasti akan lebih banyak lagi, interaksi yang terjadi gitu ya. Nah, jika kita semua punya iman ini dalam hubungan-hubungan kita, itu akan membuat respon kita berbeda ketika kita menghadapi konflik dalam hubungan. Hubungan itu sangat rentan dengan konflik, karena kita semua ini berbeda, ya punya ekspektasi masing-masing, punya kecenderungan menuntut gitu ya, punya kecenderungan untuk mengubah orang lain sesuai maunya kita. Dan biasanya konflik yang paling menyakitkan itu justru dengan orang terdekat kita. Tapi kita akan dapat melakukan rekonsiliasi jika kita selalu punya iman bahwa Allah turut bekerja dalam hubungan ini untuk mentransformasi saya atau untuk menguduskan saya agar semakin bertumbuh serupa karakter Kristus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kita jangan takut, dengan konflik, jangan takut untuk konflik ya. Yang penting bukan cari gara-gara terus agar berkonflik gitu ya. Konflik itu tidak bisa dihindari dalam sebuah hubungan, tapi bagaimana kita berjalan dalam rekonsiliasi setiap hari, itu yang terpenting. Yang kedua, bagaimana kita dapat berjalan dalam rekonsiliasi, yaitu kita punya pengharapan. Ketika kita punya iman bahwa Tuhan menguduskan saya melalui hubungan-hubungan saya dengan orang lain, nah ketika terjadi konflik, kita pasti memiliki harapan bahwa pemulihan hubungan itu sangat mungkin, ya sangat mungkin terjadi. Sekalipun nampaknya kita menemukan jalan buntu dalam hubungan itu. Suami istri yang hanya memiliki pandangan horizontal ya atau pandangan duniawi akan menjadi putus asa, patah semangat, dan sinis ketika konflik di antara mereka tuh nggak beres-beres. Ya, yang satu menuntut pasangannya berubah, pasangan yang lain juga nuntut pasangannya berubah gitu ya. Masing-masing ingin menang sendiri. Kehendaknya lah yang harus diikuti. Mereka mungkin menganggap pasangannya tuh, kayak musuh ya, sebagai musuh yang perlu diwaspadai dan perlu ditaklukkan, perlu dikendalikan, perlu dikontrol. Bahkan kalau sudah tidak tahan lagi ya kabur aja gitu ya, cerai aja, pisah aja gitu. Nah, tapi jika pasangan ini memiliki iman bahwa pernikahan ini menguduskan mereka, maka mereka akan melihat pasangannya bukan sebagai musuh atau seteru, tapi sebagai sekutu. Ya, atau di satu Petrus 3 itu disebut sebagai teman pewaris kasih karunia. Mereka pasti menginginkan agar kehendak Allah yang terjadi atas pernikahan mereka, bukan kehendak mereka. Mereka punya pengharapan bahwa Allah sedang aktif bekerja dengan segenap kuasa dan kemuliaannya. Dia pasti memberikan jalan keluar yang terbaik bagi permasalahan mereka. Akhirnya mereka dapat berdamai dan mengizinkan Allah yang berotoritas atas rumah tangga mereka. Iman yang benar, Bapak Ibu, itu akan membuat pengharapan kita juga benar. Kita di Rock nih selalu diingatkan ya bahwa kita ini adalah duta Kristus untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Pengharapan kita haruslah kita kaitkan dengan tujuan kehadiran kita di bumi ini. Bahkan harus sampai pada kekekalan. Ya, jadi pengharapannya bukan hanya untuk yang duniawi saja gitu ya. Saya berharapnya suami saya begini, istri saya begini gitu ya, tapi, tidak berdampak pada kekekalan, hanya perubahan-perubahan yang, artifisial saja yang kelihatan, yang menyenangkan kita ya. Martin Luther bilang begini, "Saya hanya hidup untuk 2 hari.
hari ini dan hari itu. Hari itu maksudnya hari kedatangan Yesus yang kedua. Jadi kita menjalani hidup kita di dunia ini bersedia dikuduskan setiap hari dalam terang pengharapan akan hari di mana Yesus nanti datang dan membawa kita bersama dengan Dia selama-lamanya. Amin Bapak Ibu, kita harus punya pengharapan sampai pada kekekalan. Jadi tidak hanya yang bersifat sementara. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita dapat berjalan dalam rekonsiliasi, kenakanlah kasih. Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam ayat ini Paulus menggunakan kata kenakanlah seperti kita mengenakan pakaian. Jadi kasih itu menutupi kita, menjadi identitas kita dan menjelaskan fungsi kita. Hari Minggu sore lalu saya dengan Pak Nus pergi ke rumah duka Sentosa di dekat RSPAD untuk melayani ibadah penghiburan salah satu senior GMKI yang meninggal karena sakit. Almarhum ini pejabat eselon 2 ya, jadi karangan bunga banyak, tamu banyak, susah nyari parkir. Pak Nus minta saya untuk turun cari petugas katanya untuk mencari tempat parkir buat kita. Saya turun sambil ngomong ya, gimana saya tahu itu petugas karena banyak banget orang berkerumun di halaman parkir. Setelah cari-cari saya lihat ada seseorang mengenakan baju yang ada tulisan Rumah Duka Sentosa. Saya deketin dia dan minta tolong untuk carikan parkir. Saya bilang suami saya pendeta yang akan melayani ibadah. Dia tanya mobilnya yang mana, saya tunjukkan dan Pak Nus juga buka kaca. Dia lihat Pak Nus pakai clerical color ya, benda putih yang di leher itu. Dia kemudian singkirkan pembatas jalan, lalu antar Pak Nus ke tempat parkir yang tersedia di belakang ya, dekat dengan ruangan yang kami tuju. Jadi pakaian yang dikenakan oleh orang itu dan yang dikenakan oleh Pak Nus membuat kami saling mengenal identitas dan fungsi masing-masing. Nah, begitulah kasih, Bapak Ibu. Kasih itu mesti dikenakan sehingga orang lain tahu identitas dan fungsi kita. Kasih tidak hanya kita ucapkan, tapi harus kelihatan dalam karakter kita. Jika kita ingin berjalan dalam rekonsiliasi, bahkan dipercaya menjadi pelayan rekonsiliasi oleh Tuhan, kita terlebih dahulu harus mengenakan Kristus. Rekonsiliasi bisa terjadi jika perkataan kita penuh dengan belas kasihan, bukan penghakiman, kerendahan hati, bukan kesombongan, penuh dengan kemurahan, lemah lembut, dan sabar gitu ya. Seringkali niat kita mau rekonsiliasi sama pasangan atau teman kita datang minta maaf, tapi setelah itu tetap tekan dia gitu, salah-salahin dia, hakimin dia. Ya saya minta maaf ya, saya udah marah sama kamu, habis kamu sih begini-begini, kamu sih nggak berubah, kamu sih gitu ya. Nah akhirnya niat rekonsiliasi malah jadi berantem. Karena kita tidak mengenakan Kristus, kita datang dengan sikap hati yang angkuh, merasa diri benar sendiri, ya pakai kata-kata yang kasar, yang tajam, dan cenderung menghakimi, memojokkan, tidak sabar. Dan sebenarnya hati kita itu tidak mau mengampuni, tidak mau berdamai. Kalau kita baca 2 Korintus 5 ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jika kita ingin berjalan dalam rekonsiliasi, kita juga belajar mengenakan kasih Bapa ini, yaitu tidak memperhitungkan pelanggaran pasangan kita atau orang-orang yang telah menyakiti atau mengecewakan kita. Tidak lagi menyimpan, memikirkan, mengungkit-ungkit pelanggaran mereka. Di salib itu kan Yesus mengatakan sudah selesai, tetelestai. Semua perseteruan, semua dosa dan pelanggaran sudah selesai. Makanya ketika ia bangkit, ia tidak datang omelin Petrus ya. Dia nggak tekan-tekan Petrus untuk mengakui kesalahannya. Tapi Yesus datang untuk melakukan pelayanan rekonsiliasi bagi Petrus. Agar Petrus mengalami pemulihan dan dapat dipakai untuk melakukan pelayanan rekonsiliasi lagi bagi banyak orang. Ketika kita mengenakan kasih dalam hidup kita, rekonsiliasi yang kita lakukan tidak hanya memulihkan kita, namun juga memulihkan orang tersebut, sehingga ia pun dapat mengalami Kristus melalui hidup kita dan menjadi alat pendamaian juga bagi orang lain. Nah, apa yang kita sharingkan Bapak Ibu di breakout room? Yang pertama, apakah Anda sudah mengalami pendamaian dengan Allah melalui Yesus Kristus? Ya, apakah Anda membutuhkan rekonsiliasi dengan seseorang?
Mungkin ada seseorang yang mungkin ya bulan-bulan lalu kita sudah mengampuni ya, secara hati kita udah beres, tapi perlu kita datang untuk, memperbaiki hubungan yang pernah rusak ya. Apakah kebenaran hari ini menolong Anda untuk bertindak? Yang ketiga, apakah Anda rindu untuk melakukan pelayanan pendamaian bagi keluarga Anda? Misalnya mendamaikan kakak perempuan dengan suaminya, mendamaikan adik Anda dengan ayah Anda gitu ya. Atau bagi pasangan atau teman lain yang ada di gereja atau komunitas. Apakah kebenaran hari ini menolong Anda untuk bertindak? Nah, nanti sharingkan ya Bapak Ibu. Kita mau berdoa, kita mau akhiri eh, renungan hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa Allah telah bertindak untuk memperdamaikan kami dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami juga lakukan terhadap sesama kami. Biarlah kami boleh punya iman bahwa hubungan-hubungan kami dengan sesama kami itu adalah cara Tuhan untuk menguduskan kami. Sehingga kami boleh menghadapi setiap konflik, setiap masalah yang terjadi, perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam hubungan, tidak lagi dengan perasaan kami, tapi kami boleh menghadapinya dengan iman bahwa melalui semuanya ini Tuhan sedang menguduskan kami agar kami boleh semakin bertumbuh serupa karakter Kristus. Biarlah kami juga terus memiliki pengharapan bahwa apapun yang terjadi dalam hubungan kami, ketika kami mengizinkan Kristus memerintah atas hidup kami, maka hubungan-hubungan itu bisa dipulihkan, bisa dirajut kembali. Semua yang pernah putus, semua yang pernah rusak, boleh dipulihkan kembali. Dan kami boleh mengalami damai sejahtera Allah di dalam hubungan-hubungan kami. Dan biarlah kami boleh terus mengenakan kasih di dalam hidup kami. Sehingga kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, oleh orang lain boleh mengalami Kristus, orang lain boleh melihat Kristus melalui kehidupan kami. Roh Kudus kiranya menolong kami, memampukan kami untuk mempraktekkan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya, amin.